من ذئاب. يا رب ساعدني. اللهم اغفر للأحياء منا الحاضرين بيننا والأموات والغائبين ذكورنا You want me? وكبارنا. Are you praying? اللهم من أحييته You understand me? أحيينا على الإسلام وتوفانا منا. الله أكبر. السلام عليكم. Di awal film kita diperlihatkan seorang lelaki yang dijemput oleh pihak kepolisian akibat adanya peristiwa 11 September di New York yang menewaskan 3.000 korban jiwa. Entah mengapa pria itu ditangkap, yang pasti nanti akan terjawab di pertengahan film. Ia bernama Mohamedu, seorang lelaki yang tinggal di sebuah kota muslim yang bernama Mauritania. اسمح لي صل بدل. نتفق في سيارتي. أنا بودي. Oke. Saat itu ibu Mohamedu khawatir apakah anaknya akan kembali dengan selamat. Namun dengan lemah lembut ia menjelaskan bahwa ia akan kembali menemui ibu dan keluarganya. Dan inilah The Mauritanian. Beberapa tahun kemudian di New Mexico terlihat ada seorang wanita bernama Nancy yang merupakan seorang pengacara pembela kemanusiaan. Kita juga diperlihatkan Nancy yang sedang makan siang bersama temannya. Temannya Nancy meminta bantuan kepada Nancy untuk menyelidiki kasus beberapa tahun lalu, yaitu kasusnya Mohamedu. Dia juga bilang kalau Mohamedu ini udah lama hilang, gak ada kabar sejak 2001. Semenjak diinterogasi sama pihak kepolisian. Entah apakah dia masih hidup, keluarganya pun juga tidak tahu. Dan dengan senang hati Nancy pun menyetujuinya. And you still have your clearance from your NSA suit, no? Since when do you care about what the firm thinks? What's his name? Akhirnya Nancy langsung mencari tahu tentang Mohamedu melalui telepon. First name Mohamedu. Slahi. S-L-A-H-I. Singkat cerita, saat Nancy dan rekannya sedang membicarakan kasus ini, Nancy mendapat ide untuk mengajak Terry sebagai translator. Karena menurut info yang didapat, Mohamedu ini pernah bersekolah di Jerman dan menguasai bahasa Prancis juga. Kebetulan Terry menguasai bahasa Prancis. Sementara di sisi lain terlihat anggota angkatan laut yang bernama Stuart, si Dr. Strange, canda. Kita panggil aja dia Stu, yang mendapatkan tugas sebagai penuntut Mohamedu. Mengapa Stu ditugaskan menjadi penuntut? Karena di sini dijelaskan bahwa sahabat Stu menjadi korban dari peristiwa New York. Karena Stu sangat benci kejadian itu, tentu saja dengan senang hati Stu pun menerima tugas itu. Mohamedu Old Slahi, the Mauritanian. A good friend of yours was on one of the planes. We want you to lead the prosecution. The son of a bitch who flew your friend's plane into the South Tower. When we start. Kita beralih lagi ke si Nancy dan Terry yang sedang menuju ke Gitmo untuk bertemu langsung dengan Mohamedu. Assalamualaikum. Di sana Nancy berkata kepada Mohamedu bahwa ia akan memperjuangkan kasus Mohamedu dan akan segera mengeluarkannya dari sana. Namun karena memang sudah lumayan lama ditahan dan merasa pesimis, Mohamedu hanya menanggapinya biasa saja dan dingin. Dan Nancy pun juga menyuruh Mohamedu untuk menulis apa yang sudah dia alami di sana. Awalnya Mohamedu ini ragu, namun berkat dorongan dan diyakinkan oleh Nancy, akhirnya ia pun menyetujuinya. Something nice. Right. Thank you.
Singkat cerita again, Stu dan teman-temannya terlihat sibuk menganalisa kasus Mohamedu. Dan semua dokumen tentang keterlibatan Mohamedu dalam peristiwa itu. Di dalam data itu juga dijelaskan bahwa Mohamedu ini mendapatkan beasiswa belajar teknik listrik di Jerman pada tahun 88 dan sempat bergabung dengan organisasi yang bernama Al-Qaeda. Jadi sebagai informasi, Al-Qaeda ini adalah sebuah organisasi yang membuat peristiwa New York itu terjadi. Namun karena Mohamedu merasa ada yang tidak beres dalam organisasi ini, akhirnya ia keluar dari organisasi sebelum peristiwa New York terjadi. Kita lanjut ke Nancy dan Terry yang mengunjungi fasilitas federal bagian penyimpanan dokumen untuk mengambil surat-surat yang dibuat oleh Mohamedu tentang apa yang dialaminya di sana. Di sana Mohamedu bercerita bahwa ia harus menerima interogasi paksa selama 18 jam per hari non-stop selama 3 tahun. Proses interogasinya juga dilakukan dalam beberapa bagian, karena Mohamedu ini merasa tidak bersalah dan tentu saja ia mengatakan bahwa ia benar-benar tidak tahu tentang kejadian itu. On the train with Al-Qaeda. You're right. I'm lying. Di sini saya juga salut sama Mohamedu karena dia di sana tidak meninggalkan sholat 5 waktunya walaupun dalam keadaan yang buruk. Dan sampai di mana Mohamedu ini mendapatkan seorang teman baru yang kita sebut saja dia sebagai 241. 241 ini tinggal di Marseille, kota kecil di Perancis. Setelah si Nancy mengetahui kalau Mohamedu ini memiliki teman di tahanan, ia pun langsung mencari tahu siapakah si 241 ini. Dan Nancy meminta bantuan yang di awal tadi untuk menyelesaikan masalah Mohamedu dengan mencari tahu tentang tahanan 241. Slahi case. I got his family off your back, which, let's be honest, that's all you were hoping for. Know his name, but I have his prison ID, which is 241. What do you need? There was a French national that was detained alongside it. Di sisi lain, Stu yang mengetahui bahwa Mohamedu ini memiliki pengacara bernama Nancy, langsung mencari tahu informasi yang jelas tentang Nancy. Dan Stu saat itu mengetahui bahwa Nancy adalah pengacara yang handal. Asisten Stu menghampiri Stu untuk memberitahu bahwa di dalam laporan penyelidikan Mohamedu banyak sekali laporan yang janggal. Dan saat itulah Stu mulai labil. Apakah Mohamedu ini benar-benar pelakunya atau tidak? Who's that? The classmate of mine at Quantico. Until you got to order them by date, put all the pieces together. It's his name on the report. Mohamedu terus mengirim surat kepada Nancy, namun petugas di gedung federal mulai mensensor kalimat demi kalimat yang dibuat oleh Mohamedu, supaya kayak si Mohamedu ini tetap terlihat bersalah gitulah. Setelah disensor, barulah dokumen itu diserahkan kepada Nancy. Pada saat diinterogasi, Mohamedu ditanya apakah dia mengenal Ramzi. Karena Ramzi ini adalah satu pencetus kejadian di New York tersebut. Tapi Mohamedu mengatakan bahwa ia tidak mengenal Ramzi. Ia hanya tinggal bersamanya dalam satu malam. I don't know this man. Ramzi bin Al-Shib says he knows you very well. واحدة. He stayed with me only one night. أنا مش كذاب. لا تكون ما أعرف. وأنت مش أخي. Singkat cerita, saat itu Nancy mendapatkan izin dari pemerintah untuk melihat dokumen pemeriksaan para tahanan. Nancy kaget dan sekaligus bingung saat ia melihat dokumen-dokumen tahanan yang disensor. Bingung kan? Mohamedu ini ditangkap tanpa tuduhan yang jelas dan pemeriksaannya juga nggak jelas. What the fuck is this, Kent? It's all redacted. Hey. Did the printer at the Pentagon have a hissy fit? You get a problem with what comes in, you take it up with the government. Di tempat lain, Stu selalu diminta atasannya untuk menentukan kapan diadakan sidang. Si Stu berkata bahwa ia belum menemukan bukti yang kuat kalau Mohamedu ini benar-benar bersalah atau tidak. Karena hukumannya juga nggak main-main kan, hukumannya hukum mati. Atasan Stu ini geram gitu, langsung mendesak Stu. Dan berkata bahwa kalau Stu tidak menentukan waktu sidang, maka atasannya sendiri yang akan menentukan waktunya. You got boxes of corroboration. The FBI didn't have this much evidence on date.
Pretty soon they're gonna give us one. Singkat cerita, Nancy pun mengunjungi Mohamedu lagi. Di sana, Nancy berkata bahwa surat-surat yang Mohamedu kirim sedang proses redaksi. Di saat itu terlihat Mohamedu ini sangat ketakutan kalau dia benar-benar tidak bisa bebas. Namun Nancy terus menenangkannya dan berkata bahwa Mohamedu dilindungi dan menyuruh Mohamedu untuk menuntut 3 pihak. Yang pertama menuntut Amerika, kedua presiden, dan yang ketiga adalah Menteri Pertahanan. Dengan sedikit ragu namun ingin bebas, akhirnya Mohamedu ini menandatangani surat gugatan itu. I'm here. It's me that will fuck. Not you. I am innocent. I am innocent. Okay. You gotta trust me. We haven't even gotten in the ring yet. Names on the lawsuit? The United States of America. Sorry. Sure. Selanjutnya kita diperlihatkan Nancy yang sedang bertemu dengan Stu. Namun mereka tetap kokoh pada pendiriannya masing-masing, di mana Nancy membela dan si Stu menuntut. Your client will have nothing to hide behind. That way, when I beat you, the law says you get open file discovery, and I warned you. I'm not just defending him, I'm defending the rule of law. Kita flashback lagi ketika Mohamedu sedang diinterogasi, ia mengatakan bahwa ia tidak bersalah dan ia bergabung dengan Al-Qaeda hanya sebentar. Lalu ia meninggalkannya. Tapi mereka pun tetap tidak percaya dengan omongan Mohamedu. I trained with Al-Qaeda for a few months in 19... Recruited you to Al-Qaeda! Bullshit. Then I left. That's it. Karena emang si abang-abang ini bagong, si Mohamedu dipindahkan ke sel tahanan. Di perjalanan ia bertanya kabar temannya si 241 kepada petugas. Si petugas pun mengatakan bahwa 241 ditemukan tewas di selnya. It's 241. I don't see him for a long time. You know where he is? 241 was found dead in his cell. Kita lanjut kepada Nancy dan Terry lagi yang sedang di persidangan untuk tetap membela Mohamedu. The government has uniquely complicated issue against his will for 6 years. Setelah itu, Nancy dan Terry diizinkan untuk membaca berkas-berkas dokumen yang ditulis oleh Mohamedu. Ia pun kaget ketika melihat isi surat tersebut, di mana Mohamedu mengaku bahwa ia telah melakukan kejahatan itu semua, mulai dari pembajakan, perekrutan, dan tindakan teroris lainnya. Setelah melihat itu semua, Terry pun tidak menyelesaikan kasus ini lagi dan memilih mundur. Tapi Nancy tetap percaya bahwa ia akan memenangkan kasus ini. He admits to acquiring explosives to blow up LAX. To recruiting the hijackers, he fucking wrote a spreadsheet, helped to kill 3,000 civilians, and we're doing everything we can to get him out. He's fucking guilty. Maybe he is. Esoknya, ia kembali lagi menemui Mohamedu tanpa Terry bersamanya. Ia menanyakan mengapa Mohamedu tidak memberitahu Nancy bahwa ia mengaku atas perbuatannya. Lalu Mohamedu memberitahu, ada yang memaksanya. Seketika Nancy pun bingung apa yang telah terjadi dan memaksa Mohamedu menuliskan sebenarnya apa yang terjadi padanya. Tetapi ia tidak mau dengan alasan tidak perlu ada lagi yang harus dituliskan. Lalu Nancy pun pergi meninggalkannya. Tell me what happened, Mohamedu. You asked me to set fire to this... They coerced you? What do you think? I don't know. You tell me. Did they coerce you? Tell me the truth. You need to tell me what happened. That's what the pages are for. Write it down. Write it down. If you can do that, then I'll be back. I say! It doesn't matter. Singkat cerita again, Nancy dan Stu pun diizinkan untuk membaca berkas-berkas surat asli dari Mohamedu. Di sini semua terungkap bahwa Mohamedu ini ditangkap secara paksa, lalu diminta untuk bekerja sama dengan militer Amerika untuk membuatnya seakan-akan bersalah. Dan pemerintah Amerika dapat memenangkan kasus tersebut. Di sini sumpah parah banget, si Mohamedu ini disiksa mulai dari mulutnya dicekokin air, dipukuli sampai ia dipaksa untuk meniduri salah satu tentara wanita di sana. I want you to fuck me. Do you hear me? Are you praying? Setelah disiksa-siksa, ia tetap tidak mau bekerja sama. Lalu pihak militer mengancam akan menangkap ibunya dan membiarkannya diperkosa oleh para tahanan di penjara. Or a witness authorized to arrest your mother.
Save her. But you need to decide. Kita masuk ke bayang-bayang Mohamedu pada saat Ramzi menginap di rumahnya. Ternyata Ramzi menipu dia dan mengatakan bahwa ia telah direkrut ke Al-Qaeda oleh Mohamedu dan mengatakan aksi teroris tidak akan terjadi bila bukan karena Mohamedu. Setelah itu Mohamedu diinterogasi oleh prajurit wanita dan mengatakan bahwa Mohamedu akan bebas jika membantu mereka. Ketika prajurit wanita itu mohon, tiba-tiba datang sekumpulan pihak militer yang ingin membawa Mohamedu. Ia dipukuli habis-habisan dan dicelupkan kepalanya di laut. Bagong. Setelah melalui siksaan tersebut, ia terpaksa berbohong dan bekerja sama dengan pihak militer. Seakan-akan ia yang melakukan aksi kejahatan itu. Dan ia juga tidak mau ibunya dipenjarakan apalagi diperkosa. With your cooperation, Mohamedu, I can sleep. Setelah tahu apa yang telah terjadi, semuanya, Stu pun berbicara kepada atasannya dan menentang bahwa ia tidak akan menuntut Mohamedu. Stu pun saat itu dicap sebagai pengkhianat oleh pihak militer. You're a traitor. Di sisi lain, Nancy kembali lagi menemui Mohamedu dan memberitahu bahwa dia telah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Nancy pun menyuruh Mohamedu untuk berbicara langsung pada persidangan yang akan dilaksanakan, dan Mohamedu pun menyetujuinya. Di tempat kerjanya, si Stu meninggalkan ruangan karena dianggap sebagai pengkhianat. Gak apa-apa, bagus, Anda sudah menjadi Dr. Strange. Besoknya, Stu menemui Nancy untuk membicarakan kasus Mohamedu. When's the court date? If there's any untainted evidence of Slahi's. Pada hari persidangan, Mohamedu memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dan akan menerima keputusan hakim kepadanya. Mohamedu Ould Slahi. Solemnly swear to tell the truth, the whole truth. I've been told you are guilty. Would use fear and terror. My captors cannot forgive me for something that I have done or that has been proved. I can accept it. That is what Allah, my God, may God be with us. 3 bulan selanjutnya, ia mendapatkan surat dari hakim bahwa ia telah memenangkan kasusnya dan ia akan segera pulang. Going home, freedom! See you later, alligator. Pada akhir film, kita diperlihatkan wajah asli dari Mohamedu Ould Slahi dan film pun selesai. Impresif sekali bukan? Lumayan buat pelajaran untuk kalian, untuk saya juga. Ini menurut saya emang bagus banget filmnya. By the way, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.